Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan kajian kita kemarin kita membahas tentang tafsir surat An-Nas ya. Tafsir surat An-Nas. Nah, saya buka ini tafsir surat An-Nas, tapi ini tafsir Al-Qurtubi. Biasanya kita membahas tafsir Ibnu Katsir. Cuma ini kebetulan karena saya buka di websitenya ini penampilannya agak beda, terus saya buka yang Al-Qurtubi. Jadi kalau kita lihat di tafsir Al-Qurtubi, saya akan menyampaikan bagian dari min syarril waswasil khannas ya. Min syarril waswasil khannas. Waswas itu berasal dari kata waswasa, yuwaswisu, wiswas. Kemudian ada waswas. Mirip dengan zalzala, yuzalzilu, zilzalah. Zilzalun. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, waswasa yuwaswisu wiswas. Maknanya hampir sama dengan istilah waswas dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita sering menyebut waswas yang artinya adalah keraguan. Atau ya waswas tadi itu ya, waswas atau ragu. Ya. Atau ada unsur khawatir. Nah, karena khawatir itu kan orang yang dalam hatinya ragu, aman atau tidak, sehingga ada rasa was-was. Atau cukup atau tidak, misalnya kalian pergi terus bawa sangunya sedikit, terus mikir-mikir jangan-jangan nanti habis di perjalanan. Nah, itu was-was ya. Nah, sehingga di tafsir Al-Qurtubi ini disebutkan min syarril waswasil khannas wal makna min syarril waswas. Dari kejahatan yang menimbulkan was-was. Fahadzafa al-mudhaf qalahu al-fara' wa huwa bi fathil wawi bi mana al-ism. Jadi wawunya itu dikasih fathah, sedangkan ini adalah merupakan isim. Jadi bukan fi'il madhi. Kalau misalnya nggak ada harokatnya kan bisa saja was-was ini kemudian was-was ya. Tapi sudah ada alif lamnya ya, kemudian menjadi fi'il, menjadi tanda bahwa itu adalah isim ya.
Jadi waswasai waswisu wiswas, tapi waswas itu juga waswas itu juga adalah isim atau masdar dari itu waswasa tadi. Bika sril wawi al masdaru. Kalau dengan wawunya dikasrohkan waswas, maka ini adalah masdar yang maknanya ada al waswasah. Wa kadza zalzalu wa zilzal, ya, dari kata azalzalu. Dari zilzal atau zalzal itu masdarnya ada dua itu. Zalzala zalzalu zilzal atau zalzal. Dalam surat Al-Qamar gimana bunyinya? Zalzal. Nah, nah kemudian, nah kita lompati aja ya ini ya. Kita langsung memberi makna tentang al-khannas itu. Al-khannas itu artinya adalah bersembunyi. Artinya bersembunyi. Ada ayat yang bunyi fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as la uqsimu bil khunnas. Benar ya? Ya. Artinya apa? La uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah demi bintang yang apa? Al khunnas itu. Ada yang bawa terjemah nggak? Bil khunnas, yaitu bintang yang hilang dari pandangan mata karena munculnya matahari. Ya. Begitu pagi kan bintang kemudian hilang ya. Nah bintangnya itu bersembunyi. Nah al-khonnas itu maknanya adalah bersembunyi. Nama dengan kelakuannya itu sama. Jadi kalau ada orang yang namanya kaslan, orangnya kerjaannya tiduran terus, ada yang namanya kaslan, cocok dengan namanya pemalas. Nah, mungkin yang ngasih nama pokoknya ketemu tulisan Arab terus dikasih nama kaslan. Oh bagus kok ini Arab tuh. Artinya malas. Dan cocok dengan orangnya, pemalas. Tapi ada yang tidak sesuai, namanya kaslan tapi rajin. Ya, bisa saja ya. Namanya itu gitu. Kalau saya punya nama ini, saya cari di Google itu nggak ada yang sama dengan nama saya itu. Boleh dicek di Google, nama saya itu cuma ya seluruh dunia hanya satu itu. Ya, silakan. Jadi saya beruntung sekali waktu saya punya nama itu saya juga penasaran kenapa sih Bapak saya ngasih nama seperti itu ya. Kayaknya orang salah sebut gitu. Orang sering nyebutnya Tri Susanto. Ternyata ternyata nama saya cek di Google, di YouTube, di Facebook nggak ada yang sama dengan nama saya. Jadi nama yang unik. Kalau dijadikan nama apa namanya akun itu wah, nggak usah khawatir ada yang ngembari. Tapi kalau nama yang lain mungkin ya Tri Susanto, apa Dwianto, apa Sabtono itu banyak sekali. Oh ya pas ya, ada ya.
Itu nama yang banyak. Hmm. Hmm. Jadi Al-Khannas itu adalah yang bersembunyi. Sesuai dengan namanya, jadi kelakuannya Al-Khannas ini bersembunyi. Nah, kemudian ada kisah ya. Ada kisah yang mengiringi dari Al-Khannas ini ya. Tapi saya saya agak bingung ya memahami kisah ini. Ya sempat saya upload tadi ya. Itu kisahnya itu ya. Nah, cuman jadi Khannas itu ternyata anaknya iblis. Khannas itu anaknya iblis dan pernah dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Tapi ini cerita yang saya tidak bisa memberikan komentar tentang kisah ini. Nah, saya kira nanti bisa dibaca sendiri aja ya. Saya saya agak melompat saja. Jadi Al-Khannas itu artinya yang bersembunyi. Ini kalau saya ikuti di Ibnu Katsir ya, karena beliau juga ngelompat ya. Kisah ini tidak beliau sebutkan. Nah ini ada penjelasannya di sini. Ini kalau di sini jadi kelihatan di sini. Display window. Nah, window ini belum kelihatan. Nah, terus kita klik di sini. Set. Nah, gini. Nah, terus kemudian transition. Nah, kayak gini. Ya ini supaya nanti yang di YouTube juga bisa melihat. Waqala Qatadah al-khannas asyaitonu lahu khurtumun ka khurtumil kalbi fi sadril insan. Fa idza ghafala al insan wasalahu. Jadi al-khannas itu adalah syaitan yang berada di dalam dada manusia. Fa idza ghafala, dan jika manusia itu lalai, fa idza ghafala al insanu, apabila manusia itu lalai ghaflah, waswasalahu, maka dia membisikkan kepada manusia itu. Jadi memberikan bisikan-bisikan kepada manusia. Wa idza dzakara al-abdu rabbahu, dan apabila dzakara mengingat al-abdu seorang hamba rabbahu kepada Tuhannya, khonasa, maka setan itu kemudian bersembunyi. Jadi kalau orang yang berzikir, banyak berzikir, ingat kepada Allah, baca Quran, kemudian sholat, itu bagian-bagian dari apa tadi? Bagian-bagian dari zikir, maka kemudian setan itu akan bersembunyi. Oleh karena itulah bagaimana
cara kita mengalahkan setan yang menyertai kita, maka kita berusaha dengan memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Yuqalu khanastuhu fa khanasa ay akhartuhu fa ta'akhkhar wa nastuhu aidon. Wah, ini anu ya, ucapan-ucapannya. Hmm. Menjelaskan tentang khonas tadi ya. Nah. Jadi setan itu yang disebut dengan khonas ini selalu bersembunyi kalau manusia itu ghaflah, lalai, melakukan maksiat, meninggalkan ketaatan, maka kemudian setan ini menguasai manusia. Kemudian disebutkan di sebuah hadis dari Anas, wa Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana wadi'un khut khutmahu ala qalbi ibni Adam wa idza dzukirallah khanasa wa idza nusyallah iltaqama qalbahu fawaswasa. Sesungguhnya setan itu meletakkan apa khutmuhu itu apa? Apa moncongnya, mulutnya. Mulutnya itu pada hati Ibnu Adam. Fa idza dzakarallaha khanasa. Maka apabila manusia itu ingat kepada Allah, maka dia bersembunyi. Wa idza nusia, apabila dia itu nusyallahu, dia buat lupa ya. Iltaqama qalbahu fawaswasa, maka setan akan iltaqama artinya lukmah, lukmatan itu saemploan. Jadi kita punya nasi sekepal gitu ya, terus kita makan peluk gitu ya langsung, terus ditelan gitu. Itu namanya iltaqama, sesuap nasi. Ada istilah bahasa Jawa, istilah bahasa Jawa. Ini saja orang kasar loh ya. Sauntalan, nah, diuntal, diuntalnya dilek. Gitu. Orang itu kalau makan nasi kan dikunyah, tapi kalau makan obat apa namanya? Minum obat, diuntal. Enggak dimakan, maksud obat atau dimakan, kan ya pahit. Bahasa Indonesia emang ditelan, tapi bahasa Jawanya diuntal. Untalnya langsung ditelan. Iltaqoma bahu. Jadi setan itu akan menguasai ya, menguasai hati manusia itu seperti halnya hati manusia itu ada di apa? Tadi masuk dalam mulutnya setan tadi itu. Jadi inilah pentingnya kita berzikir ingat kepada Allah. Nah, sekarang kita membicarakan tentang was-was ya. Was-was itu seperti apa sih? Nah, ini penting supaya kita paham, kita bisa mewaspadai apa itu was-was ya. Ya. Hmm. Nah, ada satu penjelasan dari seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas yang menjelaskan kepada kita tentang Masya Allah, keliru ya. Ya, nah ini. Abdullah bin Abbas itu menjelaskan yang dimaksud dengan was-was itu ya, penjelasannya ini enak kita pahami ya. Waqat rawa Ibnu Jubair an Ibni Abbas. Baris paling atas itu ya. Ya.
Bisa diikuti ya. Wakot dan sungguh. Rawa meriwayatkan. Ibnu Jubair. An Ibni Abbas dari Abdullah Ibnu Abbas. Fi qawlihi. Fi qawlihi ta'ala. Berkaitan dengan firman Allah Ta'ala al-waswasil khannas. Wajhaini. Ada dua wajah. Dua wajah itu hanya ada dua kesimpulan atau ada dua dua wajah, maksudnya ada dua hal yang bisa disimpulkan. Ahaduhuma yang pertama annahu arroji'u bil waswasati anil huda. Itu adalah waswas terhadap ragu terhadap petunjuk al-huda. Ini yang pertama. Nanti penjelasannya setelah ini. Wasani dan yang kedua, anahu al-khariju bil waswasati minal yakin. Khariju minal yakin. Jadi keluar dari keyakinan disebabkan karena waswas. Kalau yang pertama itu ragu mau sholat atau tidak. Kalau yang kedua sudah sholat ragu-ragu, sholat saya ini sudah 3 atau 4. Ya. Kalau yang satunya itu nggak usah wudhu lah, saya nggak mau sholat. Nah ini yang pertama. Kalau yang kedua sudah selesai wudhu kemudian muncul keraguan dalam diri kita, saya tadi sudah batal atau belum ya? Jadi yang satu itu menolak kebenaran karena ragu terhadap kebenaran. Kalau yang satunya enggak, dia sudah berada di dalam kebenaran, sudah melakukan satu kebaikan, tapi syaitan itu masuk memunculkan keraguan-keraguan. Misalnya kalian berwudu, habis wudu selesai, kemudian melakukan berbagai aktivitas, ya mungkin terus ngambil nasi gitu ya, terus nanti setelah itu taruh di kamar dulu, terus setelah itu kemudian ngapain lah gitu ya. Terus habis itu muncul keraguan dalam hati, saya tadi sudah wudhu atau belum? Nah, bagaimana kita mengalihkan kepada yakin? Caranya adalah dengan pada dasarnya orang itu belum berwudhu sampai dia berwudhu, sehingga dia harus berwudhu. Itu cara membalikan kepada yang yakin. Nah sekarang ini antara maghrib dengan isya kan waktunya cukup panjang ya. Nah mungkin muncul keraguan, saya tadi sudah batal atau belum ya? Ya kan kalau maghrib tadi pasti sudah wudhu. Saya sudah batal atau belum ya? Nah bagaimana supaya kita bisa yakin? Nah supaya kita bisa yakin, kita kembalikan kepada yang yakin. Yang yakinnya itu adalah saya tadi maghrib sudah wudhu. Apakah saya sudah kentut atau belum? Itu kan hanya perasaan ragu saja. Nah, sehingga tidak perlu dipikirkan. Pokoknya saya tadi sudah wudhu, berarti saya sekarang masih suci. Ya, sampai sini paham ya? Ya, paham. Jadi segala sesuatu itu berada pada keadaan asalnya. Gitu kaidahnya ya. Sehingga orang yang sahurnya kesiangan itu tetap sah puasanya. Tapi orang yang buka terlalu cepat batal puasanya. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Orang yang kesiangan sahurnya, kesiangan maksudnya sudah lewat waktu sahur itu, sudah masuk misalnya sudah subuh gitu ya.
tapi kok dia masih makan karena tidak tahu kalau sudah masuk subuh, itu puasanya tetap sah, dilanjut saja sampai maghrib. Tapi kalau dia itu ragu-ragu, dia itu kecepatan berbuka, maka batal walaupun dia tidak tahu. Ya, ya makanya hati-hati. Kalau berbuka hati-hati. Pastikan dulu sudah masuk maghrib. Tapi kalau orang sahur bisa kebelandangan nggak apa-apa. Misalnya mungkin kalian pas apa ya di tempat yang sangat sepi gitu ya, kampung yang sangat masuk dalam kategori 3T, tertinggal, terluar, apalagi satunya, tertinggal, terluar, satu lagi apa? Nah, mungkin adzan nggak pernah dengar gitu. Nah, terus ternyata waktu sahur lewat, begitu selesai sahur buka pintu loh. Kok sudah fajar menyingsing, sudah terang banget. Nah, kira-kira ini sudah jam 5 lebih ini. Berarti sahurnya lewat. Nah, ini nggak apa-apa diteruskan puasanya sampai maghrib. Nah, begitu. Nah, kemudian sekarang kalau sholat ya, ini saya kasih contoh sekalian yang lengkap sholatnya. Kalau ceritanya sholat ya, sholat ternyata lupa. Nah, saya bawakan ini satu satu buku, satu kitab. Judulnya itu Bulughul Maram. Ada yang pernah lihat bukunya? Bulughul Maram. Isinya apa? Apa isinya? Bulughul Maram isinya apa? Isinya tentang kumpulan hadis hukum. Nah, ini saya perlihatkan bab sujudi sahwi wa ghairihi min sujudi tilawah wa syukur. Bab sujud sahwi dan selainnya termasuk sujud tilawah dan sujud syukur. Tapi ini nanti yang saya sampaikan tentang hadis sujud sahwi. Hadis yang pertama, biar kelihatan. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Kelihatan. An Abdillah ibni Buhainah. Abdillah ibni Buhainah. Qala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bihim adzuhra. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat zuhur. Faqama fi arqataini al-ulayaini walam yajlis. Jadi Rasulullah itu sholat 2 rakaat, yang pertama tidak duduk, jadi tidak pakai tahiyat awal. Ini sholat zuhur. Faqaman nasu ma'ahu, maka jamaahnya mengikuti. Ya. Hatta idza qada as-shalah, sampai kemudian selesai sholat. Wa in tadhara an-nasu taslamahu kabaro wa huwa jalisun wa sajada sajadaini qabla ayyusallima tsumma salama. Orang-orang menunggu, kemudian Rasulullah ini bertakbir, kemudian sujud 2 kali, nah kemudian memberi salam. Ya gitu. Ini ada dua kemungkinan ya, dua kemungkinan gini. Pertama, kemungkinan pertama,
itu sebelum salam, jadi nggak ada yang aneh, sebelum salam, jadi sholat zuhur tanpa tahiyat awal, ya, kemudian sampai selesai. Nah, sebelum salam sujud dua kali, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian duduk, tahiyat akhir, duduk posisi tahiyat akhir, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Harap diingat, namanya sujud sahwi mesti dua kali dan mesti dengan salam. Jadi mesti dua kali dan mesti salam. Kalau tilawah, sujud tilawah itu satu kali dan tidak ada salamnya ya. Jangan sampai kalian sujud tilawah terus kemudian salam, apalagi pakai tahiyat ya. Nah kemudian kasus yang kedua, sudah selesai, begitu salam diingatkan oleh makmumnya, Pak, itu kok tadi nggak pakai tahiyat awal. Nah, padahal sudah telanjur salam, gimana? Langsung takbir, dan takbirnya dalam posisi duduk tadi, nggak usah berdiri. Langsung takbir sujud. Allahu Akbar, sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk, tahiyat akhir, membaca tahiyat sampai selesai, kemudian salam. Nah gitu. Seorang imam kalau sudah berdiri tegak, maka walaupun dia diingatkan, kemudian dia tidak kembali, itu nggak apa-apa, diikuti saja sampai selesai. Jadi ukurannya berdiri itu, ukurannya tidak perlu kembali itu sebenarnya adalah ketika sudah berdiri tegak. Sudah berdiri tegak itu sudah nggak perlu kembali lagi. Walaupun kalau kembali juga bisa, tapi nggak perlu kembali lagi. Nah kalau sudah sampai rukuk baru diingatkan subhanallah gitu. Kalian mungkin yang ingatannya terlambat. Sudah sudah rukuk diingatkan ya. Imamnya bingung. Ini terus gimana ini sudah kebaca rukuk. Ya nggak apa-apa diteruskan aja sampai selesai. Ya itu. Kemudian sekarang kasusnya, what time is it? Oh, baru 32 menit. Sekarang kasusnya ini hadis yang kedua. Ini adalah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat isya. Nah, sholat isya ada di riwayat lain sholat asar. Itu Rasulullah itu sholat baru dapat 2 rakaat langsung salam. Terus kemudian Rasulullah keluar dari masjid. Keluar dari masjid. Nah, terus para sahabat itu gemberutuk keluar gitu. Pada keluar. Terus sebagian menyampaikan, ya Rasulullah, kok sholatnya cuma 2? Apakah ini Anda lupa atau sholatnya dikosor? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak lupa dan saya tidak mengkosor. Nah, kemudian Rasulullah balik lagi masuk ke masjid, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Nah, kemudian sampai ke tahiyat akhir 2 rakaat ya, 2 rakaat sampai ke tahiyat. Kemudian sebelum salam itu sujud dulu 2 kali, sujud 2 kali baru salam. Nah, itu kalau kurang, harusnya 4 baru 2, atau 4 baru 3. Nah, itu kemudian nanti nambah 1. Nah, sekarang kalau misalnya lebih, sholat zuhur harusnya 4, malah sholatnya 5. Terus gimana cara menguranginya? Sudah terlanjur 5 rakaat, terus gimana cara menguranginya? Ya nggak usah dikurangi, gimana mengurangi sudah terlanjur dilakukan. Nah nanti kaifiatnya adalah dengan sujud sahwi
sebelum salam. Kalau sudah terlanjur salam, caranya sama tadi dengan yang pertama tadi saya jelaskan. Jadi langsung sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sujud gitu ya, terus duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi, kemudian duduk membaca tahiyat akhir, kemudian salam. Nah, begitu. Itu namanya sujud sahwi. Jadi kalau kita sholat kan kadang-kadang nanti kita ragu-ragu ini sudah dapat berapa gitu ya. Nah, was-was itu datang dari setan yang masuk ke dalam hati kita, membolak-balikkan hati sampai angka hitungan rekaatnya berapa saja sampai lupa. Nah itu. Inilah perlunya kita tahu tentang tata cara ini ya. Ya, jangan sampai kalau kalian jadi imam keliru terus, wes bubar 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 jamaah. Balik ini mana suka ngarep, kan nggak begitu ya. Masa imam dari pesantren Miftahun aja kok jadi imam mau bubar bubar, wae. Balik ini nah keliru, kan nggak begitu ya. Harusnya kita ada caranya seperti itu. Namanya sujud sahwi. Jadi ingat sekali lagi sujud sahwi itu dua kali dan diakhiri dengan salam. Ya. Ya. Tentang baca tahiyatnya atau tidak tergantung tadi. Nah, tergantung tadi. Kalau pas sudah di dalam sholat, kemudian sudah membaca tahiyat akhir, sujud sahwi dua kali, kemudian langsung salam. Tidak terus mengulang tahiyat lagi, ya. Tahiyat akhirnya sudah tadi. Nah, saya kira begitu. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya.